Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang kakek Jepang yang bernama Kosuke Nozaki adalah seorang bilioner yang dikenal karena obsesinya kepada wanita muda dan cantik. Bahkan saat dia tua pun, dia rela mengeluarkan uang miliaran yen untuk menjalin hubungan dengan 4.000 wanita muda. Beberapa kali kakek tua itu menikahi wanita muda, bahkan masih muda daripada cucu kandungnya sendiri. Di usianya ke-77, Kosuke menikahi wanita muda yang bernama Saki Sudo dan mereka menikah di tahun 2008 yang dimana pada saat itu Saki berusia 22 tahun. Saki adalah seorang mantan model dan dia berasal dari keluarga yang sangat sederhana, namun karena sifatnya yang sangat sopan dan juga lemah lembut membuat Kosuke jatuh cinta kepada Saki. Walaupun Saki dari keluarga yang sederhana, namun dia tahu cara menggunakan kecantikannya untuk melelehkan kaum pria dan juga mendapat apa yang dia mau. Suatu hari Saki membantu Kosuke di sebuah bandara dan kejadian pertemuan yang tidak disengaja itu akhirnya membawa mereka ke pelaminan. Kehidupan Saki berubah menjadi bak ratu ketika dia diboyong ke rumah Kosuke dan mereka pun menikah secara ofisial. Sayangnya setelah 3 bulan kakek itu menikahi gadis desa ini, kehidupannya berubah hingga akhirnya dia merenggang nyawa di rumahnya sendiri. Menurut Saki, pada tanggal 20 Mei di tahun 2016, Saki dan suaminya sedang menonton pertandingan sumo dan setelah selesai ronde pertama, pelayan di rumah itu memanggil mereka untuk makan malam di lantai bawah. Saki turun terlebih dahulu dan suaminya mengatakan bahwa dia tidak mau makan malam karena dia ingin menonton pertandingan sumo hingga acara itu selesai. Saki turun sendiri dan makan di sana dan setelah dia selesai makan, dia pun naik ke lantai 2 dan menurut Saki, dia di sana hingga pada pukul 10 malam. Ketika Saki naik ke kamar tidurnya, dia menemukan suaminya tidak berpakaian di sofa dan kepalanya sudah miring ke belakang. Saki berusaha membangunkan suaminya, namun suaminya dinyatakan sudah tidak bernafas. Saki dan pelayan di rumah itu langsung menghubungi polisi dan ketika polisi sampai di tempat kejadian, menurut pihak forensik, jasad Kosuke telah meninggal 2-3 jam sebelum mereka datang. Dugaan penyidik korban meninggal akibat menelan obat perangsang yang berlebihan karena petugas tidak menemukan tanda-tanda suntikan di tubuhnya. Menurut Saki, kemungkinan suaminya melakukan bundir dengan menelan semua pil saat dia masih di lantai bawah. Polisi yang memintai keterangan kepada teman dan keluarga korban, mereka semua mengatakan bahwa sangat tidak mungkin korban melakukan tindakan bundir karena aset yang dia miliki saat itu lebih dari 100 miliar yen. Menurut salah satu teman korban, beberapa hari sebelum korban meninggal, anjing kesayangan Kosuke juga ditemukan meninggal secara mendadak dan Kosuke mengatakan kepada temannya itu untuk datang ke rumahnya dan memberikan ucapan selamat tinggal. Menurut mereka, Kosuke juga tidak pernah memiliki masalah yang serius dan jika dia bundir karena anjingnya telah meninggal, itu sangat tidak mungkin. Penyidik menggali ulang jasad anjing Kosuke untuk dilakukan penelitian karena anjing itu juga dinyatakan meninggal secara tiba-tiba. Kosuke sangat mencintai anjingnya melebihi cintanya kepada istri mudanya yang dimana dia berada, dia akan membawa anjing kesayangannya tersebut. Setelah dilakukan otopsi, penyidik tidak menemukan obat atau racun di tubuhnya dan penyidik juga telah mengecek semua kamera CCTV yang berjumlah 8 di dalam rumah Kosuke, namun tidak ada tanda-tanda orang masuk ataupun orang asing yang datang hari itu ke rumahnya.
Di rumah itu hanya terdapat 3 orang termasuk korban sendiri, yaitu istri korban dan juga pelayannya seorang pria yang sudah bekerja selama 30 tahun. Penyidik menduga bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban adalah Zaki sendiri karena dialah orang yang mendapat keuntungan besar atas kematian korban. Zaki terlihat sangat panik di awal, namun setelah polisi perhatikan lebih dalam, Zaki terlihat biasa saja, bahkan tidak tampak ada kesedihan ataupun rasa kehilangan atas kematian suaminya tersebut. Bahkan di saat acara di rumah duka, Zaki terlihat sangat sibuk dengan main game di handphonenya. Setelah kematian Kosuke, Zaki memanggil perusahaan lukisan untuk melihat harga beberapa karya seni lukis yang terpajang di rumah suaminya. Zaki mengatakan kepada perusahaan lukisan itu bahwa dia akan menjual lukisan yang termahal yang pernah dimiliki oleh suaminya. Beberapa minggu setelah kematian Kosuke, Zaki mengambil alih semua perusahaan suaminya dan dia menjabat sebagai presiden. Di hari pertama dia duduk di kursi presiden, dia telah mentransfer uang sebesar 300.000 US dollar ke akun pribadinya. Zaki telah merencanakan untuk pindah ke luar negeri dan penyidik berusaha menelusuri apa rencana yang akan Zaki lakukan dengan harta peninggalan suaminya tersebut. Ternyata Kosuke sebelum meninggal dia menulis wasiat yang dimana jika dia meninggal, uang sebesar 3,3 miliar yen akan jatuh ke tangan istri mudanya. Sedang total aset Kosuke saat itu sebesar 5 miliar yen. Dari semua bukti, penyidik sangat yakin bahwa Zaki adalah pelakunya, namun mereka tidak bisa mendapat bukti yang solid untuk mendakwa pelaku. Kosuke diketahui lahir di kota Tanabe, Wakayama, Jepang di tahun 1941. Kosuke adalah anak ketiga dari 7 bersaudara dan keluarganya terbilang sangat miskin kala itu. Bahkan Kosuke tidak sampai lulus SMP karena mereka tidak punya biaya. Kosuke harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sejak dia masih kecil. Dari hasil kerjanya dia meneruskan sekolah hingga mendapat ijazah. Setelah itu dia bekerja sebagai pengolek serbuk besi dan juga besi tua yang dia jual ke tukang rongsokan. Saat dia beranjak remaja, Kosuke tidak punya uang dan juga tampangnya pas-pasan, dan saat dia berusaha mencari pasangan hidup, tidak ada wanita yang mau menerima kondisinya. Di dalam buku Kosuke dia menceritakan di mana saat dia remaja, dia sering berdiri di sebuah bar dan melihat orang-orang kaya yang sedang bersama dengan gadis-gadis muda di mana mereka berdansa dan juga menikmati hidup mereka. Kosuke membayangkan betapa enaknya hidup mereka dan betapa tidak adilnya dunia ini. Kosuke memberanikan diri mendekati seorang pria yang lebih jelek darinya di bar tersebut dan mereka berdua ngobrol di sana. Namun ketika pria yang jelek itu mengeluarkan uang kepada 2 wanita cantik dan wanita tersebut duduk dan melayani pria itu, Kosuke baru menyadari bahwa tampang tidak ada gunanya jika uang sudah bicara. Kosuke bekerja siang dan malam untuk mengumpulkan uang dan akan melakukan apa yang dia mau dalam hidupnya. Pada saat itu Kosuke bekerja mengantarkan bir ke klub malam hingga pagi hari. Dan suatu hari, dia menemukan suatu benda putih yang berserakan di selokan jalan. Kosuke mengambil benda tersebut dan ternyata itu adalah bekas kondom yang berserakan di jalan. Kosuke tahu bahwa pada saat itu kondom hanya dijual di apotek saja dan biasanya warga normal sangat malu membeli kondom di sana. Kosuke memiliki ide untuk membeli kondom secara grosir dan menjualnya di klub malam. Dan kini, Kosuke yang biasanya mendapat gaji 1.500 yen per bulannya dan dengan menjual kondom, kini dia mendapat keuntungan yang sangat besar. Setelah uang terkumpul cukup banyak, Kosuke kini menginvestasikan uang tersebut dengan membeli beberapa saham. Saham itulah yang membuat dia menjadi orang kaya raya, namun tidak cukup sampai di situ, dia juga membeli banyak properti yang ada di wilayah Tokyo.
Menurut Kosuke dalam bukunya dia mengatakan bahwa bisnis propertinya itu membawa dirinya dikenal banyak orang. Namun tidak sedikit dari mereka yang mencemooh dirinya karena perjalanan karirnya dari penjual kondom. Setelah Kosuke menjadi pria kaya raya, dia dapat membeli wanita yang dia suka untuk menemaninya. Dia juga mengatakan kepada reporter bahwa dia sudah meniduri lebih dari 4.000 wanita dan sudah menghabiskan uang sebesar 3 miliar yen. Di majalah yang terbit di tahun 2016, Kosuke mengatakan bahwa hingga ajal menjemputnya, dia akan tetap memilih dengan wanita muda. Di bulan Februari di tahun 2016, rumah Kosuke dimasuki oleh seorang pencuri dan berhasil mengambil uang cash sebesar 6 juta yen dan juga logam mulia seharga 54 juta yen. Namun tanggapan Kosuke saat diwawancarai oleh media, dia mengatakan bahwa itu hanya uang dan harta recehnya saja dan dia tidak akan menyesalinya karena dia masih diberi kesempatan hidup untuk bersama dengan istri mudanya. Banyak orang yang memberikan peringatan kepada Kosuke dengan istri mudanya tersebut karena kebanyakan dari wanita muda hanya akan mengincar hartanya saja. Namun Kosuke tidak mempedulikan harta yang akan dihabiskan oleh istrinya, yang penting dia bisa menikmati hidup dengan wanita tersebut. Suatu hari Kosuke menerima sebuah foto di mana Saki sebelum dia menjalani operasi dan ternyata dia bukan mantan model, melainkan dia adalah mantan aktris film dewasa. Bahkan Zaki pada saat itu masih memiliki pria lain di luar rumah. Kosuke sangat marah mengetahui masa lalu istrinya dan bagaimana Zaki bisa mengkhianati pernikahan mereka. Kosuke baru menyadari karena selama pernikahannya itu, Zaki tidak mau tinggal serumah dengannya dan dia minta tinggal di kota Tokyo karena ternyata Zaki masih memiliki klien di luar rumah. Kosuke memutuskan untuk menceraikan Zaki dan Zaki berusaha meyakinkan suaminya bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan lagi. Namun sayangnya pada saat itu surat perceraian sudah dilayangkan ke pengadilan oleh pengacara Kosuke. Setelah mengetahui pengkhianatan dan foto asli Zaki, Kosuke membawa beberapa wanita lain ke rumahnya, termasuk Miss A, yaitu Miss World di negara Jepang. Miss A pada saat itu berusia 25 tahun dan memiliki tinggi badan yang semampai dan dia jauh lebih cantik daripada Zaki. Kosuke juga memutuskan setelah dia bercerai dengan Zaki, dia akan langsung menikahi Miss A dan Zaki. Ketika mendengar kabar tersebut, dia sangat ketakutan akan kehilangan harta dari mantan suaminya, maka dia harus melakukan sesuatu. Penyidik sangat yakin bahwa Zaki adalah pelakunya, namun pengacara Zaki menolak semua tuduhan karena pada saat itu penyidik belum bisa mendapatkan bukti yang solid. Kasus kematian Kosuke masih menjadi misteri hingga pada tahun 2020 di mana polisi lokal menangkap seorang bandar narko dan di handphone bandar narko tersebut terdapat nomor telepon Zaki. Penyidik menduga Zaki membeli obat dari pria tersebut untuk meracuni suaminya. Di tahun 2021, penyidik juga menemukan dalam laptop Zaki di mana dia melakukan pencarian di internet bagaimana cara menggunakan stimulan dan bagaimana mengakhiri seseorang dengan itu. Pada tanggal 28 April di tahun 2021, Zaki akhirnya ditangkap oleh polisi dengan dakwaan sebagai pelaku pembunuhan terhadap suaminya. Di bulan Mei di tahun yang sama, Zaki dibawa ke pengadilan, namun sampai saat itu Zaki masih belum mau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi kepada korban. Zaki dinyatakan tidak akan mendapat harta kekayaan dari mantan suaminya dan diyakini Zaki akan mendapat hukuman yang sangat panjang. Hingga saat ini Zaki masih menunggu jadwal persidangan akhir dan dia masih mendekam di sel tahanan. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.